Halo teman-teman semuanya, selamat malam. Halo, selamat malam semuanya. Terima kasih ya sudah bergabung pada siaran di malam hari ini di Jendela Jiwa, menyingkap cerita, menyembuhkan jiwa. Nah, pada siaran kali ini yang akan dibahas itu adalah salah satu kasus yang cukup mengkhawatirkan ya. Kasus ini tuh terjadi di Indonesia. Kasus yang berkaitan dengan kesehatan mental gitu. Nah, kasusnya itu adalah ada seorang santriwati di salah satu pondok pesantren yang diduga mengalami depresi hingga akhirnya dibawa dan mendapatkan perawatan di rumah sakit gitu. Ini tuh merupakan sebuah topik yang sensitif ya, tapi sangat penting dan sangat hangat untuk dibicarakan gitu. Nah, kemudian kasus ini tuh mengangkat betapa besarnya gitu mengenai kesehatan mental di lingkungan pendidikan gitu, terutama di lingkungan pesantren gitu. Kita bisa ibaratkan seperti ini. Kita melihat sebuah gunung es. Gunung es itu kan pasti yang terlihatnya adalah bagian atasnya saja gitu. Pada bagian dasarnya, bagian bawahnya itu mungkin tidak terlihat gitu. Nah, sama halnya dengan kasus-kasus mengenai kesehatan mental di khususnya di lingkungan pesantren yang ada di Indonesia gitu. Nah, yang terlihatnya itu adalah sebagian kecilnya gitu, dan yang mungkin pada kenyataannya itu adalah kasus-kasus yang marak terjadi gitu, yang banyak gitu, tapi yang terlihatnya hanya bagian-bagian kecilnya saja gitu. Nah, pada kasus ini membuka mata kita gitu, bahwa ternyata kesehatan mental tuh penting ya diperhatikan gitu, tidak hanya kalangan dewasa saja, dewasa gitu, remaja, anak-anak pun harus aware gitu terhadap kesehatan mental gitu, karena pada dasarnya gitu kesehatan mental tuh perlu dijaga baik-baik gitu ya. Kita beri contoh seperti ini, ketika kita mengalami perasaan yang tidak baik gitu, perasaan kita mungkin sedang merasa kesal nih. Nah, kegiatan atau aktivitas yang akan kita lakukan pun akan menjadi terhambat gitu, atau bahkan menjadi tidak berlangsung sesuai dengan apa yang sudah direncanakan gitu. Lain halnya dengan ketika perasaan kita sedang baik-baik saja nih, sedang happy gitu. Nah, kegiatan aktivitas yang akan dilakukan pun akan terasa menyenangkan dan ringan gitu ketika kita lakukan gitu, seperti itu ya teman-teman. Nah, ternyata singkat cerita ya, kita balik lagi kepada kasus yang tadi. Singkat cerita, ternyata seorang santriwati ini tadi kan mengalami gejala depresi gitu. Nah, mungkin saja ya penyebab dari ia terkena depresi itu adalah bisa jadi tekanan belajarnya gitu, tekanan akademik gitu, ataupun tekanan sosial gitu, adaptasi dengan lingkungannya yang mungkin bisa menjadi hambatan bagi dirinya sendiri gitu, ataupun bisa masalah pribadi gitu yang sulit diatasi oleh ia sendiri gitu, hingga akhirnya ia membutuhkan perawatan medis gitu lebih lanjut di rumah sakit gitu, khusus untuk penanganan kesehatan mental. Tapi dari kasus kali ini dinyatakan bahwa ternyata pada awalnya gitu, gejala yang terjadi ini adalah si anak tuh tiba-tiba tidak mau ke sekolah gitu. Nah, kemudian akhirnya pihak sekolah, pihak pesantren membawa ke RSJKO EHD gitu untuk ditangani oleh psikiater gitu. Nah, kemudian juga tapi tidak di sini tuh tidak ditemukan penyebab pastinya ya gitu. Nah, kemudian di sini saya membuka pertanyaan ya, bisa kalian ajukan gitu. Kita diskusi malam gitu. Boleh kalau ada pertanyaan boleh kalian tulis di kolom komentar.
Oke, ada satu pertanyaan yang masuk. Izin bertanya Kak, apakah ada pesantren yang sudah menyediakan layanan konseling untuk para santri gitu? Pertanyaan yang menarik gitu ya. Kemudian ada juga izin bertanya Teh, bagaimana tanggapan awal pihak pesantren ketika mengetahui ada santriwati yang mengalami masalah mental seperti itu? Oke, terima kasih ya. Pertanyaannya sungguh menarik untuk kita bahas sama-sama gitu. Oke, yang pertama saya akan jawab yang apakah ada pesantren yang menyediakan layanan konseling gitu. Nah, idealnya ya di sebuah di sebuah instansi pendidikan gitu harus ada gitu ya layanan bimbingan ataupun layanan konseling gitu untuk supaya pihak-pihak terkait pun aware gitu terhadap kesehatan mental ini gitu. Namun kenyataannya gitu masih banyak loh instansi pendidikan terutama pesantren gitu yang belum memiliki layanan konseling gitu. Di beberapa instansi mungkin menyediakan gitu layanan, apakah itu guru ataupun ustadznya gitu sebagai tempat curhat gitu, cerita-cerita si murid gitu. Tetapi belum banyak gitu yang memiliki tenaga profesional dalam bidang konseling gitu atau psikologi gitu ya. Namun seiring meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesehatan mental tersendiri ya terutama di Indonesia gitu. Beberapa instansi pendidikan gitu terutama pesantren mulai melibatkan seorang konselor atau psikolog gitu, orang profesional atau bekerja sama gitu dengan lembaga-lembaga konseling eksternal gitu untuk membantu para santri atau anak-anak menyelesaikan atau memberikan layanan gitu konseling terhadap anaknya gitu ya. Semoga bisa membantu menjawab pertanyaannya. Kemudian yang kedua tanggapan awalnya ya pihak pesantren. Nah dari kasus yang tadi gitu sebetulnya gitu tanggapan yang akan muncul itu beragam ya, apakah itu positif ataupun negatif gitu kan. Nah tapi kita lihat dari kasus yang tadi sudah dibahas gitu di awal bahwa ada tanggapan positif gitu dari pihak pesantrennya gitu, bahwa pihak pesantrennya bertanggung jawab penuh atas kesembuhan si anak gitu, si santri gitu, dan akhirnya membawa santrinya itu ke layanan profesional gitu, ke rumah sakit gitu untuk mendapatkan perawatan oleh psikiater gitu kan. Nah berarti itu kan tanggapan yang positif atau mendukung gitu, mendukung penuh si anaknya untuk terus berkembang dan terus sembuh gitu dari masalah-masalah yang sedang dihadapinya gitu. Tapi ada loh ternyata tanggapan negatifnya gitu dari pihak-pihak baik itu sekolahnya gitu, pesantrennya gitu. Yang negatif itu adalah tanggapan yang negatif menolak atau mungkin bisa mengabaikan gitu, atau bahkan kayak ya udahlah gitu kan, ada yang seperti itu gitu. Nah semua itu tergantung pada pemahaman pihak-pihak terkait gitu, apakah pihak pesantren itu aware gitu, sadar akan kesehatan mental itu ataukah enggak gitu. Kalau misalkan sadar gitu pasti ia akan terus mendorong gitu, akan terus membantu si anaknya untuk kembali sehat gitu, untuk kembali sembuh dari apa yang menghinggapi masalah-masalah yang mereka hadapi gitu. Kemudian juga tanggapan pesantren terhadap santriwati yang mengalami masalah ini tuh tadi bervariasi ya, tergantung pada sikap dan pemahaman dan pengelolaan pesantren terhadap kesehatan mental gitu. Ada yang tadi responsif gitu, segera mencari bantuan nih gitu, merujuk ke profesional gitu, sementara yang lain mungkin kurang menyadari ya pentingnya
penanganan masalah ini secara khusus gitu. Bisa saja menganggapnya sebagai masalah spiritual gitu ya. Jika pesantren memiliki sistem dukungan mental yang baik gitu, mereka kemungkinan akan langsung melakukan pendekatan yang lebih empatik gitu dan memberikan dukungan gitu. Nah, itu ya yang bisa saya jawab gitu mengenai pertanyaan dari Teh Nadia dan Teh Abil ya. Nah, kemudian perlu diingat ya, poin penting yang perlu kita catat bahwa keluarga, masyarakat, teman, sahabat, lingkungan sekitar tuh bisa memberikan dukungan penuh gitu, dukungan emosional gitu untuk membantu si anak, temannya untuk terus bisa sembuh gitu. Kemudian mendukung kesehatan mental gitu ya. Keluarga terutama kuncinya memegang peranan yang sangat penting gitu. Keluarga yang aktif memberikan dukungan emosional gitu, menjaga komunikasi yang terbuka gitu, menekankan pentingnya keseimbangan pendidikan, agama dan juga kesehatan mental tuh dapat membantu si anak santri gitu untuk merasa lebih aman, nyaman dan merasa dirinya tuh oh saya tidak sendirian gitu. Kemudian masyarakat sekitar berperan aktif gitu dalam menciptakan lingkungan yang mendukung mengenai kesehatan mental gitu dengan mengurangi stigma negatif terkait isu mental gitu serta memberikan dukungan spiritual dan sosial gitu. Kadang kan banyak gitu ya di beberapa kalangan yang menganggap gitu kesehatan mental ketika kita mengalami kesehatan mental yang kurang baik gitu, konotasinya akan dicap sebagai buruk gitu ya. Nah makanya masyarakat pun lingkungan sekitar sangat berperan untuk mendukung penuh gitu mengenai kesehatan mental ini gitu ya teman-teman. Kemudian pada intinya ya, masalah kesehatan mental terutama di kalangan santri gitu di pesantren ini perlu mendapat perhatian yang khusus gitu. Adanya layanan konseling gitu, kemudian dukungan tadi, sikap positif dari berbagai pihak gitu, itu tuh menjadi hal yang sangat krusial gitu untuk membantu para santri yang mengalami kesulitan gitu ya. Kemudian semoga ya salah satu kasus tadi memberikan kita pelajaran gitu ya, untuk menciptakan lingkungan yang sehat gitu, tidak hanya sehat fisiknya saja tapi sehat juga mentalnya gitu, dan menjadikan gitu lingkungan instansi pendidikan mau itu sekolah formal, terutama pesantren juga menjadikan tempat yang aman, nyaman untuk terus belajar, mengikuti pembelajaran dan juga terus berkembang gitu. Terima kasih yang sudah bergabung di live kali ini. Terus nantikan konten-konten selanjutnya di Jendela Jiwa, mengungkap cerita, menyembuhkan jiwa. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.